tadi, Mhm. kita akan terhubung sama Mas Nur Hadi Wicaksono, jurnalis dari Detik Jatim. Selamat sore Mas Nur Hadi. Selamat Selamat sore sore. Kak Edu dan Kak Iza. Halo, ini adalah satu fenomena alam yang terjadi di aliran sungai Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Betul nggak ya? Ya betul Kak. Oke. Dan ini kayaknya Mas juga sedang berada di lokasi kejadian perkara ya, alias banjir laharnya di belakangnya, bener nggak Mas? Saat ini saya sedang berada di aliran Sungai Leprak yang berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro Lumajang, yang menjadi salah satu aliran lahar Gunung Aliran Semeru. laharnya ya. Aman nggak Mas di situ Mas posisinya? Iya. Sementara ini aman karena nggak ada banjir lahar. Oh aman. Oke, Mudah-mudahan baiklah. ya. Yang penting keselamatan dan keamanan Mas Itu nomor dulu. satu, Itu nomor benar. satu ya. Baiklah. Kalau begitu Mas, boleh diceritakan sebetulnya bagaimana kabar terbaru di lapangan dan kemudian sebetulnya apa yang terjadi banjir lahar ini itu seperti apa? Ya bisa kami sampaikan di Sungai Leprak Desa Jugosari ini salah satu daerah aliran sungai yang dialiri banjir lahar Gunung Semeru ketika kawasan Gunung Semeru diguyur hujan. Pada sore kemarin memang sungai ini dipenuhi aliran lahar Gunung Semeru sehingga mengakibatkan jembatan limpas yang berada di Desa Jugosari ini tertimbun material banjir lahar, sehingga aktivitas warga yang berada di seberang sana, di belakang saya itu ada salah satu dusun namanya Dusun Sumber Langsep, itu terisolir karena warga tidak bisa keluar dari dusun tersebut karena memang jembatannya tertimbun oleh banjir lahar. Baik. Namun pada sore hari ini untuk kondisi banjir lahar sudah mulai surut. Meski demikian banjir lahar masih berpotensi terjadi lagi karena memang curah hujan di Kabupaten Lumajang masih sering terjadi banjir. Kak Edu. Oke, seberapa besar risiko dari kondisi banjir lahar yang saat ini sedang terjadi, Mas? Ya. Apakah evakuasi sudah dilakukan untuk warga-warga yang ada di sekitar aliran sungai atau seperti apa antisipasinya? Ya, kalau di Dusun Sumber Langsep ini memang warga berada di sekitaran bukit. Kalau dari sisi banjir laharnya memang tidak berdampak ke kampung mereka, tapi yang menjadi dampak adalah akses jalan yang menuju ke Dusun Sumber Langsep. Sehingga ketika terjadi banjir lahar, jembatan limpas yang menjadi jalan satu-satunya ini tidak bisa dilalui oleh warga. Sehingga warga hanya bisa bertahan di rumah mereka masing-masing. Jalan itu biasanya dipakai buat akses apa, Mas? Apakah untuk warga beli kebutuhan pokok atau pergi kemana begitu? Ya, itu di belakang saya itu ada salah satu warga yang melintas. Nah, itu mereka dari Ladang. Dari Ladang mau pulang ke rumahnya. Jadi selain memang menjadi aktivitas perekonomian warga untuk mereka pergi ke ladang dan juga membeli kebutuhan sembako, jalan limpas ini juga menjadi penghubung para siswa yang hendak belajar sekolah. Jadi mereka harus keluar dusun untuk sekolah yang berada di seberang sungai. Sehingga jalan ini menjadi satu-satunya akses yang bisa dilalui untuk menuju Dusun Sumber Langsep menuju Sumber Kajar yang berada di Desa Jugosari. Wow, cuma satu-satunya ya? Iya. Nggak ada alternatif ya Mas ya? Jadi Nggak ada, terkurung dong karena ya harus ya. Jadi mereka itu kan berada di bukit itu yang belakang di belakang saya itu. Apakah sebetulnya ini aku perlu tahu juga soal apakah sebetulnya masyarakat diungsikannya tuh seperti apa dan seberapa urgensinya sebetulnya mereka untuk diungsikan, karena kan mereka berarti terisolasi gitu ya di daerahnya, Mas. Ya, mereka memang tidak ada rencana untuk direlokasi karena mereka memang untuk aktivitas ekonominya berada di Dusun Sumber Langsep. Namun satu yang menjadi keinginan warga yakni normalisasi sungai. Bisa kami sampaikan bahwa jembatan limpas ini dulunya adalah tingginya sekitar 8 meter. Namun karena memang seiring terjadinya banjir lahar, sehingga material banjir lahar ini menutup atau menimbun jembatan limpas ini. Sehingga saat ini aliran lahar ini tidak melewati dari bawah jembatan tapi melewati dari atas jembatan. Sehingga itu yang menjadi tertutup ya. Sehingga jembatannya tertutup sehingga mengganggu aktivitas warga. Baik, apakah sudah ada wacana akan dibangunnya jembatan atau mungkin ada bentuk tindakan lainnya juga dari pemerintah di sana? Ya, saat ini memang masih dilakukan koordinasi seperti apa tindakan yang akan dilakukan untuk
penanganan jembatan limpas ya. Mengingat memang jembatan ini sangat panjang sehingga perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor. Untuk kondisi hujan sendiri dalam mungkin 1 minggu terakhir seperti apa Mas intensitasnya dan proyeksi sampai hari-hari ke depan begitu, apakah akan ada kenaikan debit air sungai sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut atau kayak gimana sejauh ini informasi dari otoritas terkait? Ya, memang saat ini di Lumajang memang sering kali terjadi hujan. Cuma perlu yang menjadi perhatian ketika hujan di bawah itu bukan berarti tidak terjadi lahar, karena memang yang mengakibatkan banjir lahar bukan banjir lokal tetapi banjir dari kawasan Gunung Semeru. Sehingga meskipun di bawah ini saat ini terang, namun kadang di atas atau di kawasan Semeru terjadi hujan sehingga bisa mengakibatkan banjir lahar Gunung Semeru, dan itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Apakah sebetulnya masyarakat di sana juga bantuan yang sangat dibutuhkan tuh? Apakah ada bantuan yang dibutuhkan atau diharapkan oleh masyarakat di sana? Sebetulnya Mas dengan adanya kejadian seperti ini, karena kan tidak bisa beraktivitas secara normal. Saya tadi sempat mengobrol dengan warga sekitar. Tadi saya sempat mengobrol dengan warga sekitar. Yang menjadi keinginan warga diantaranya adalah mengenai normalisasi sungai ini. Karena kalau secara kebutuhan mereka masih bisa mencukupi, namun untuk akses ini yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga ketika terjadi banjir lahar, otomatis mereka tidak bisa keluar masuk ke dusun mereka. Baik. Jadi saat ini concernnya adalah gimana caranya akses ini bisa normal lagi, yaitu salah satunya upayanya bisa dilihat dengan menormalisasi sungai sehingga tidak bisa ketika nanti akan ada tambahan debit air itu tidak akan melewati jembatan tadi gitu ya Mas ya. Iya benar. Dan memang konstruksi jembatan ini dibuat berlubang-lubang. Sebelumnya memang seperti itu, karena ketika terjadi banjir lahar itu aliran sungai itu langsung lewat di bawah jembatan yang terdapat lubang-lubang itu. Namun karena seiring dengan banyaknya material yang dibawa oleh banjir lahar, tidak hanya pasir tapi itu yang di belakang itu banyak terjadi atau yang terbawa oleh batu-batu besar, sehingga batu-batu besar itu menutup lubang yang ada di jembatan itu, sehingga otomatis menutup aliran sungai yang melewati bawah jembatan. Baik. Ini tapi aktivitas semua masih normal dilakukan para warga dusun ya Mas ya. Termasuk sekolah juga masih bisa dilalui walaupun ya dalam kondisi yang agak tersendat begitu ya. Ya, untuk aktivitas warga sampai saat ini masih berlangsung normal. Meski demikian, untuk warga ketika hendak keluar kampung harus melewati aliran lahar sekitar 200 meter ini. Ketika memang ada air ya mereka harus melewati aliran lahar yang berada di belakang saya. Ya. Itu dingin ya Mas airnya Mas? Airnya dingin. Suhunya berapa Mas? Aduh belum dicek ini. Belum dicek ya, tapi dingin ya. Berasa sih sampai sini dingin ya. Mas tapi aku penasaran deh, kebanyakan masyarakat di sana tuh profesinya apa? Kalau warga sini rata-rata adalah petani dan juga peternak. Sehingga mereka setiap harinya pergi ke ladang. Dan ladang yang di Sumber Langsep ini tidak hanya punya warga Sumber Langsep, tetapi juga warga Sumber Kajar yang berada di seberang sungai. Sehingga warga Sumber Kajar juga kadang pergi ke Sumber Langsep untuk bertani maupun berladang. Tapi sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat lah ya mengenai ladang atau mungkin hewan ternaknya yang terganggu karena adanya aliran lahar dingin ini. Ya, kalau sementara hingga saat ini masih aman baik itu pemukiman maupun ladang milik warga dari ancaman banjir lahar ini. Oke, baiklah. Kita doakan semoga segera selesai ya ini si banjir laharnya. Membaik keadaannya. Betul, termasuk juga itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebetulnya adalah normalisasi sungai tadi. Gitu atau pembangunan jembatan. Boleh lah di situ dibikin jembatannya yang cukup ikonik itu kayak di San Francisco. Too much ya. Too much ya. Biar cepat aja. Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Detik Jatim melaporkan dari Semeru. Semoga bisa segera membaik keadaan di sana dan selamat bertugas kembali Mas Nur Hadi. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak.